Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KUA Sedan Kabupaten Rembang. Jumpa lagi dalam obrolan gayeng KUA Sedan. Lama sekali kita tidak mengudara terkait podcast obrolan gayeng, dan kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Firdaus Muhammad yang merupakan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Rembang. Yuk kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nima. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini rihlah yang luar biasa karena mendampingi tim sidang di luar gedung pengadilan, hadir di KUA Sedan yang luar biasa. Ya Pak, sehat tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini terkait kenapa sih ada sidang di KUA Sedan. Jadi masyarakat tuh bingung Pak gini. Oh masa iya, apakah ada persidangan di KUA Sedan gitu, kok nggak di PA Rembang gitu. Ini alasannya sendiri apa sih Pak? Oke. Yang pertama, ini adalah salah satu program dari Mahkamah Agung, yaitu pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. Kalau bahasa umumnya dulu adalah sidang keliling. Nah, tapi bahasa yang dalam nomenklaturnya adalah sidang di luar gedung pengadilan. Nah, ini karena salah satu program dari Mahkamah Agung dan ada anggaran dari DIPA, Pengadilan Agama Rembang. Kami setelah bermusyawarah dengan pimpinan di PA Rembang, akhirnya menjatuhkan pilihan ke KUA Sedan. Salah satu pertimbangannya adalah KUA Sedan ini secara geografis letaknya berada di tengah-tengah. Jadi yang dari Kecamatan Sarang, Kecamatan Saleh ya. Satu lagi kecamatan mana itu? Pamotan. Sluke, Pamotan itu masih dekat. Jadi ketika masyarakat yang domisilinya ada di sekitaran Sedan dibandingkan datang ke kantor di Rembang akan lebih dekat di sini. Gitu. Dan kita programnya kita berkesinambungan. Dalam satu minggu kita membuat schedule ini 2 kali, hari Jumat dan hari Senin, sehingga berkesinambungan. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi ini Pak, angka perceraian di Rembang ini apakah ada peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini gitu, atau bahkan justru ada penurunan angka perceraian? Oke. Karena terkait data saya tadi sudah meminta kiriman. Nah, jadi di tahun, saya bacakan saja Mbak Nima. Di tahun 2023 angka perceraian dalam jenis perkara cerai gugat itu yang diajukan oleh pihak istri. Itu tahun 2023 akhir tahun yang diajukan oleh istri sebanyak 851 perkara. Yang diajukan oleh suami, artinya namanya itu permohonan cerai talak, itu 279. Kemudian di tahun 2024 ada penurunan untuk perkara yang diajukan oleh pihak istri. Cerai gugat ini 833, turun sekitar 20-an. Kemudian cerai talaknya sedikit naik menjadi 304. Sedangkan sampai bulan April kemarin di tahun 2025 ini gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri sudah 283, sedangkan gugatan cerai yang diajukan oleh suami dalam perkara cerai talak 106. Ini perkara yang sudah diajukan sampai laporan akhir bulan April kemarin. Jadi yang menarik di sini adalah tingkat perceraian atau pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh istri ini persentasenya sekitar 75%. Lebih banyak dibandingkan pihak suami. Jadi masalahnya apa Pak, kalau boleh kita tahu, mungkin buat pelajaran ya buat kita. Jadi sepanjang laporan yang sudah kita buat kemarin untuk penyebab perceraian di Kabupaten Rembang, ini banyak sekali faktornya. Ada faktor perselisihan terus-menerus, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ini adalah akibat. Sebabnya bisa jadi karena faktor ekonomi yang kurang,
bisa juga karena faktor kalau di Rembang ini ternyata tingkat perjodohan itu juga lumayan. Iya. Masih Ya, memegang adat. masih ada perjodohan dijodohkan oleh orang tua, dijodohkan oleh guru, Ya. ustadznya, Ya. karena ketaatan dengan orang tua dan ketaatan dengan guru ini ternyata masyarakat Rembang masih dipegang kuat. Ya, tapi ternyata ketika di berumah tangga itu menjadi alasan penyebab perceraian. Ada juga yang menarik karena suami ini kadang judi, mabuk-mabukan, ada yang suami atau istri selingkuh. Slot, Pak. Nah, kalau judi slot itu ternyata agak tinggi. Ya, agak tinggi tingkat penyebab perceraian karena adanya salah satu pihak ini judi. Bisa judi online, bisa judi yang manual dadu, bisa juga judi misalnya pertandingan bola. Itu kan diisi judi. Nah, yang seperti ini juga ternyata menjadi salah satu penyebab kenapa rumah tangga menjadi tidak harmonis. Akhirnya berujung pada gugatan perceraian. Jadi Pak, apakah ini Pak bagi mereka yang sudah bercerai, katakan yang masih talak raj'i atau perceraian yang masih bisa kembali, itu nanti harus di PA atau langsung ke KUA dulu gitu Pak persyaratannya? Jadi kalau untuk bercerai, ini di pengadilan agama. Kalau perceraian ini diajukan oleh suami dalam perkara cerai talak, kemudian setelah bercerai, kemudian menjatuhkan talak satu raj'i di pengadilan, kok menyesal nih? Tiba-tiba merasa hidupnya nggak sempurna tanpa kehadiranmu gitu ya. Pengen rujuk. Nah, sepanjang masih dalam masa iddah, maka yang bersangkutan bisa datang ke KUA. Oh, ke KUA ya? Iya, ke KUA. Nanti KUA itu akan menikahkan. Nanti tinggal dibuatkan dalam catatan yang disediakan di buku nikah ini, rujuk tanggal sekian. Perceraian tanggal sekian dengan akta cerai nomor sekian, tanggal sekian, rujuknya tanggal sekian. Nah, itu kan KUA akan bisa menghitung masih dalam masa iddah atau tidak. Kalau sudah lewat, terpaksa nikah dengan akad nikah baru. Gitu. Baik Pak, selanjutnya pesan Bapak selaku Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Rembang kepada masyarakat Rembang ya khususnya. Apakah kesannya dari pihak pengadilan agama itu kesannya senang gitu ya jika ada banyak angka perceraian atau banyak orang yang bercerai atau justru sebaliknya gitu ya Pak? Khususnya buat masyarakat agar rumah tangganya harmonis gitulah Pak. Ya. Jadi begini Mbak Nikmah, untuk masyarakat khususnya Kabupaten Rembang perlu disadari bahwasanya ketika seorang hakim ini menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa perkawinan untuk terjadi perceraian, sebetulnya kami ini bebannya jauh lebih berat. Iya, karena cerai itu kan halal tapi tidak dicintai Allah ya, nah gitu ya. Tapi di lain sisi, ketika masyarakat suami istri yang merasa rumah tangga tidak bisa dipertahankan, mengadukan perkaranya ke pengadilan, berarti mereka menjadi sadar hukum. Ya, menjadi sadar hukum. Karena penyelesaiannya itu ada di pengadilan agama. Tapi perlu dipahami juga, ketika datang ke pengadilan agama, tidak mesti cerai. Karena kewajiban hakim ketika ada perkara perceraian, mereka datang wajib mendamaikan di setiap persidangan. Ini kewajiban. Kalau di persidangan tidak hadir, tidak bisa didamaikan, masih ada caranya didamaikan melalui mediasi. Ini juga wajib. Kalau ini nggak ditempuh, maka putusannya batal demi hukum. Sia-sia perjalanannya. Nah gitu ya. Kemudian pesan lagi untuk masyarakat Rembang. Jadi ada perkara dispensasi kawin yang masyarakat umurnya belum cukup, kok pengen kawin, bersabarlah. Tunggu sampai diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, ya ini 19 tahun. Karena banyak kejadian, ngajukan permohonan dispensasi kawin, tidak lama kemudian maju lagi untuk perkara perceraian. Ini tidak sedikit di PA Rembang. Kemudian yang kedua, tolong pesan betul,
kalau ada tawaran, ajakan dari salah satu orang yang mengaku mencintai perempuan, ya, ajakan untuk menikah siri, jangan sekali-kali diterima. Tolak dengan lantang. Karena ya, Pak. Pelindungan hukum untuk masyarakat, khususnya perempuan dan anak akibat perkawinan siri, itu sangat lemah. Yang dirugikan pasti pihak perempuan dan anak, karena tidak ada pelindungan hukumnya. Ini pesan yang perlu kami sampaikan. Nah, jadi sahabat obrolan gayeng, penting sekali nih ya, jangan mau diajak nikah siri, tolak dengan lantang ya. Dengan tegas. Karena bukan untuk menindas atau memarginalkan perempuan, akan tetapi lebih kepada perlindungan kepada perempuan hukum. Ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, kesan Bapak Firdaus. Gimana sih kesannya Bapak ketika mengadakan sidang di luar gedung di KUA Sedan ini gitu. Jadi apakah mungkin dari segi tempat yang kami sediakan, kemudian kami sebagai personil KUA Sedan gitu Pak? Ya. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk KUA Kecamatan Sedan, karena jujur dari beberapa satker yang pernah kami bertugas di situ, ini KUA Sedan termasuk gedung yang termasuk menurut saya sudah di atas rata-rata. Ya, karena saya sebagian besar kader saya ada di luar Jawa, KUA di sana itu rata-rata ada yang dari bangunan kayu. Oh iya. Ya, ada yang bangunan tembok, cuma gedungnya tidak serepresentatif ini. Inilah gedung yang pernah saya KUA, yang pernah saya datangi, ini yang menurut saya yang paling TOP lah. The best. Ya. Dan terima kasih karena sudah disediakan ruang sidang, itu ada di atas yang tempatnya memang sesuai dengan sifat persidangan perceraian, tertutup untuk umum. Iya. Kalau tempatnya di sana memang benar-benar tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Nah, ini sudah sesuai dengan SOP kami. Iya. Nah, ini terima kasih untuk KUA Sedan yang sudah menyediakan tempat yang representatif. Iya, baik. Baik, demikian ngobrol bareng bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang. Sangat menarik dan sangat informatif umumnya bagi warga masyarakat Rembang. Saya Nur Hasanatun Nikmah dan seluruh kru obrolan gayeng mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.